Karim Hadratil Muktu 2 tahun Pondok Pesantren Al-Huda JL.KP. Muara RT.02 garis doyong 11, Bojonggede Bogor. Tuh bacaan diri dah. Yang sama kita hormati, kelupaan Bapak Kepala Desa kita yang tadi disebut namanya juga lupa. Sehat selalu Pak Kepala Desa. Bapak-bapak jamaah semua, banyak ilmu yang sudah disampaikan guru kita Habib Hussein. Saya makmuman saja sama beliau karena waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang setengah jam. Udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan, setuju? Nah, itu dia, mantap nih. Malam ini kita hadir memperingati Maulid. Beliau Rasul adalah sosok manusia yang paling sempurna. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok yang dijadikan oleh Allah sebagai uswah. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Mana buktinya? Pak Ustadz, saya kan ini guru Rasulullah ngajar. Ya Pok? Ya Pok? Apaan? Oh, kita ngomong jokongko. Bu, beliau Rasul itu jadi contoh buat kita. Mau nyontoh apaan aja nemu. Pak Ustadz, saya kan pedagang, Rasulullah dagang. Pak Ustadz, saya kan mau balik, Rasulullah dakwah. Pak Ustadz, saya kan jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz, saya kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Kepribadian Rasulullah begitu komplit. Maka kita selaku umatnya tidak lain mencontoh yang namanya beliau Rasul, yang pangkatnya beliau lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Bahkan gelar beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Dan beliau dijamin oleh Allah masuk sorga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Dosa-dosa beliau Rasul yang lalu yang akan datang udah nggak ada, dihapus, diusak, ditipek, digebek, udah nggak nemu. Tapi beliau Rasul pangkat lebih tinggi dari kenabian. Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari kerasulan. Nabi pangkatnya tinggi, kagak sombong sama sekali. Enggak sombong Nabi. Model kayak kita kan aneh, pangkat baru tiba jadi bini RT belagu banget. Ada Bu RT. Bukan RT sini po, bukan. Sono di luar negeri. Luar negeri, luarnya lagi dah, kalau kecayaan. Kita baru pangkat kaya dikit aja sombong, bener? Banyak gak orang kaya sombong? Banyak po, mentang-mentang kaya jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak kali itu dia. Nabi pangkat tinggi gak sombong, dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Ibadahnya Nabi nggak berhenti tuh. Nah model kayak kita ke surga belum tentu, ke neraka kayaknya mah kudu. Udah pada berani ninggalin ibadah, bener kan? Banyak kan begitu ya po, ya po, ya po. Nabi pangkat tinggi nggak sombong. Kenapa? Tertulis bang sejarah. Mana buktinya? Baca di rawi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Rasulullah itu orangnya sangat pemalu. Nabi orangnya sangat tawadhu, rendah hati, kagak sombong. Nabi orangnya maluan. Mana buktinya? Pernah satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah. Ngapain ke atas Ka'bah? Dandani Ka'bah rusak, angin kenceng niup gamis Rasulullah, ketiup angis itu gamisnya, ketiup angin Nabi. Nabi turun bu, bang, mukanya pucat, malu. Kenapa malu? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi tibang betis kelihatan malu. Nabi tuh po. Nabi jangan belaga-belaga budak nih. Kita kadang-kadang aneh, ya ilah, orang sekarang urat malu banyak yang putus,
Udah nenek-nenek pikirannya di mana tahu, naik motor Mio pakai celana, wahai, elah, nongkrong di CCM, kencang baca kebut pakai. Oh kirain kenal pot racing, ketiup angin tuh, apa nih kulit, najong bata. Ya Allah po, perempuan biar bener pakaian lah, jangan ketek ngablak, rambut merah kayak Belanda jonggol, najong banget. Nabi uti sekiatan malu ini empuan diambrah aja, di apa sih, diobral gitu bang ya kan. Kita laki-laki amalan kita hilang angus gara-gara niat yang begitu, makanya jagain po itu. Kita dikatain dasar laki buaya darat, lah lu lobangnya, saya kata gitu aja. Nabi tuh, Nabi nih apa nyampe nih air. Bebek kepladuk kopi kali ini ya alhamdulillah. Saya biasanya kopi susu, kopinya saya minum, susunya saya pegang aja. Masih ada apinya itu. Ngapa sih po pakai teriak? Biarin lah, apa-apa. Tadi kan ini mah bukan ceramah, ini kita kongko aja ini mak. Ya bang, ya bang, ceramah mah tadi udah Habib ini kita kongko aja, nggak enak kagak datang karena udah DP udah masuk, nggak enak sama gue juga. Bu, Nabi luar biasa, syadidal haya wa tawadu, rendah hati kagak sombong, pangkat lebih tinggi dari kenabian gak sombong, bener bu? Bahkan Rasulullah dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, difitnah, diteror, mau dibunuh, luar biasa, nggak dendam Nabi. Dikatain aja nggak marah. Pernah satu hari Nabi bang lagi jalan berduaan sama Siti Aisyah, sama istri beliau lagi jalan berdua, mesra banget po, lagi gandengan tangan, lagi weekend. Dateng jalan di tengah jalan, ada orang kafir beri salam bang, mulutnya lemes banget. Beri salamnya lain, kalau kita kan assalamu alaika, dia lain po orang kafir assamu alaika. Ya Allah, samun artinya racun, assamu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus, marah? Enggak tuh, enggak marah Nabi. Yang marah Siti Aisyah bang, dibalikin tuh orang sama Siti Aisyah, assamu alaika wa la'natullahi wa adabuh, lu yang mampus, dilaknat, diadab lu. Tuh bang, kodrat perempuan emang begitu. Dikasih satu mulangin tiga, lebih banyakan dia. Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu balikin aja, wa alaika, cukup begitu juga, assalamu alaika ya Muhammad, wa alaika, mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu po. Enggak marah Nabi, enggak marah. Dikatain enggak marah. Lagi mau ke masjid kan ada ceritanya, mau diludahin po, bukan mau lagi diludahin Nabi lah, mau ke masjid dari atas rumah coh. Lihat ngatas, ya Allah diludahin, senyum beliau Rasul. Besok lewat lagi bu, diludahin lagi, senyum lagi bang. Ketiga harinya masih diludahin, tetap Rasulullah senyum. Keempat harinya lewat kagak ada yang ludahin cing. Nabi sampai tangan tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat negor, ya Rasul nyari siapa sih? Enggak nyari siapa-siapa kok, cuman saya lagi heran aja. Heran kenapa ya Rasul? Biasanya lewat sini saya udah ada langganan, kok sekarang langganan saya nggak ada ya. Langganan apa sih ya Rasul? Saya diludahin kok. Oh, si Fulan itu yang ludahin ya Rasul. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena COVID kali. Panas dingin meriang kok, gigil. Nabi buru-buru pulang. Ngapain pulang? Ngambil makanan bang, berangkat nengokin ke rumah yang sakit, padahal yang sakit yang ludahin. Sampai depan pintu rumah, assalamualaikum. Yang lagi sakit mah po, lagi kekurub di atas balai, lagi di kamar ngerintih aja. Habis vaksin kali dia ya. Iya, kena Sinovac nggak asian, ditambah booster. Ingat 2020 kemarin ya po ya, Nabi datang, assalamualaikum. Yang sakit ngomong, siapa di luar? Saya siapa? Muhammad.
Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Langganan ente. Bos kata langganan, kaget. Nabi masuk, yang sakit duduk di hadapan Rasulullah. Ibu ngomong tuh yang sakit, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin, sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman koalisi banyak. Ini masih saya tambahin doang bang. Kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan sekarang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak Nabi tuh bang. Tuh, kalau model kita diludahin begitu, syeh, sampai mana juga gongsok lu. Ya kan, lu ngapain pakai ludahin gua pleter ukuran. Wah, enak aja lu. Ya kan. Beda po kita sama Nabi. Nabi memang udah pilihan, susah. Nggak bakal dah kita. Dikatain gak marah, diludahin gak marah. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, kagak tanggung-tanggung. Tai onta dilemparin bang, dilemparin tai onta, dilemparin batu, ditimpukin, disambit, bukan disambut dakwah Rasulullah. Berdarah jidat Rasulullah yang mulia. Marah? Enggak bang, padahal berlumur darah jidatnya. Yang marah malaikat Jibril, kagak tanggung-tanggung po. Lo jenderalnya malaikat marah, jenderal malaikat marah. Mana bang? Ngajak anak mau ngambil rapot. Iya udah kasih emaknya, ngantuk kali, tetein lu. Bu, biarin lah, ngapa emang? Lagian ngundang gua. Bu, ya Allah luar biasa Nabi kita. Jenderal malaikat marah, nyamperin malaikat Jibril bang sama Rasulullah. Bukan nyamperin doang, ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Ini yang prediksi saya aja. Masa lagi ceramah lu ditimpukin, gua tibanin Jabal Uhud? Jangan dong Jibril. Emang apa sih Mat? Ini kalau bahasa kita. Ini nyontoin aja, bukan songong, ini menyontoin aja. Ini gaya pidato ini bang, ini gaya pidato. Makanya pidato itu ada improvisasi, gaya pidato. Kalau pidato lurus-lurus aja, wah, pidato kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, besok kita mati. Kalau kita mati, kita dibawa ke kuburan. Apakah kuburan itu namanya kurang enak pidato begitu. Ini gaya pidato. Ini kan biasanya netizen rese nih, ya kan? Ini direkam, ini di videoin. Selama begitu katanya. Emang warga plus 62 emang rada-rada rese netizennya. Apa nih bang? Oh foto. Dulu. Lumayan ini, ntar di tag Instagram saya ya. Ini bagaimana? Dulu bang, masa begini kita lagi nyerak. Ayo, lo biar kelihatan wibawa gitu. Wah mantap dah, jadi nih buat foto profil. Pok, duh kagak tanggung-tanggung Nabi ditawarin. Bagaimana kalau Jabal Uhud gue tibanin? Jangan Jibril. Emang apa sih? Saya dakwah jangka panjang kok Jibril. Kalau emang ini orang tuanya saya ceramain gak beriman, ntar saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman Jibril. Luar biasa sabarnya Nabi. Malaikat Jibril ngomong, Muhammad, anak bagaimana bapak? Kalau bapak kalong, anak kampret. Nah, kalau bapak nyolong, anak kan nyopet. Lah fotokopi bagaimana aslinya? Pasti kafir lagi tuh anak, tibanin aja udah. Jangan Jibril, anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Siapa tahu ninggang di cucunya beriman Jibril. Sabar amat sih lo. Iya bisa bagaimana emang udah. Emang begini. Terus maunya apa? Saya mau doain aja Jibril yang nimpukin saya. Didoain yang nimpukin, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya karena mereka nggak ngerti. Nabi kok, Masya Allah berdarah bang jidatnya, lagi ceramah ditimpukin. Yang nimpukin didoain. Agak nemu udah.
Kalau model saya digituin sih lain urusan. Nah, gua kan Betawi ya kan, iyalah lu jual gua borong, lu gelar gua gulung, ya kan ya kan ya kan ya kan ya kan ya kan. Nah, iyalah kalau kita digituin saya lain urusan. Dan Nabi mah beda lah. Coba kalau saya umpama Tile lagi ceramah, saya lagi ceramah kok ditimpukin pakai batu berdarah jidat saya, datang Jibril nyamperin masih tawaran, Tile umpama ini mah umpama ada apa Jibril, bagaimana kalau Monas gue cabut, gue tibanin buat yang nimpukin lu, apa kata saya, sikat Jibril. Wah gue girang banget, mati aja langsung. Tuh, itu mas saya po beda urusan. Baru kali ini ngopi melarutan ini kagak nyambungin. Ya lecap jambu biji lagi rasanya. Larutan cap kaki 3 membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering, dan bol pecah-pecah. Ada kok. Iya bol pecah-pecah. Iyalah kalau nggak pecah ribet. Bibir doang pecah. Kenapa dia mengkirut? Dicuci doang nggak diteriska dia mah. Tahu aja udah ya cing ya. Iyalah orang PA suruh ceramah. Aduh nyampe tadi duluan lagi. Ceramah nomor kedua jadi lama. Bu nih Nabi akhlaknya luar biasa, nggak marah, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin nggak marah. Nih baca di rawi, makanya kita sering baca rawi. Nih tim hadro nih teman-teman kita luar biasa nih megang hadro. Jangan ngecilin anak hadro bang. Bilang anak-anak hadro kalau dia ngecilin, wah apa tuh main hadro, bentabok itu ya pret. Jangan, kudu marah yang model begitu. Hadro artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah bang. Makanya anak hadro baca ketika marhaban marhaban ya nural aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban. Rasulullah hadir bu bang di tengah-tengah kita, diiringi dengan wangi-wangian aroma bukhur, aroma wangian, diiringi dengan gahru luar biasa. Kenapa? Hadir Rasulullah. Semangat kita berdiri sambil mengucurkan air mata, membayangkan al-badru alaina. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita po. Nabi nih anak hadro jangan macem-macem yang megang bass tabu kencang banget, ciputa ciledug ciputa ciledug ciputa ciledug ciputa ciledug ciputa ciledug. Luar biasa. Makanya anak-anak hadro jangan kecil hati. Ibu punya anak perawan yang masih jomblo, tenang aja lu gue belain. Punya anak perawan didemenin anak hadro, kasih aja bu, anak ibu aman terjaga pokoknya. Ada yang nyolek dikit digampar langsung sama dia. Wah, lu tahu sendiri kapalan semua tangannya. Ditabok sama anak hadro, melintir ukuran. Aman terjaga, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Iyalah. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Bahasa jadi jagain apa ya anak ibu ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Hadro, ya kan? Lu bayar sama gua mari ntar. Lu pokoknya pulang beliin rokok lu, nih gaji berapa nih? Kira-kira lumayan ya 2,5 juta ini mah. Borongan. Bu, Nabi nggak pernah marah, datang hadir Rasulullah nih. Kita baca sejarahnya di rawi, kita baca kan ada. Makanya kita kadang-kadang aneh bang, orang suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu padahal. Makanya ulama dulu bikin sejarah pakai lagu. Gampang diingat, gampang diapal. Timbul Syarafal Anam, Maulid Barzanji, ada Diba, ada Simtuduror, ada Audia Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu, kan enak. Ya bu, jangan cuma baca doang. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Sampai apal itu po, bu rawi sampai kulit-kulitnya apal. Pas ditanya isinya, au. Maka di rawi kita baca nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasani. Kami ini pengarang rawi dulu tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu. Kami tinggalnya di situ dari sebelum aman Mekah sampai aman Mekah. Berarti yang ngarang ini rawi bener-bener temennya Nabi. Maulid dari dulu udah ada, bukan bid'ah. Bukan bang, justru yang bid'ah itu muka kita. Emang muka lu ada zaman Nabi? Bukan ngomongin bid'ah tuh banyak kan begitu bang sekarang orang bid'ah itu bid'ah pret. Ngomongin bid'ah lu ngopi lu kurang jauh.
Gini hari ngomongin bid'ah bener. Udah gak zaman udah. Kalau nggak ada bid'ah, nggak ada Islam di Indonesia, bener. Iya, makanya kita disebut ahlus sunnah wal jamaah, pengikutnya sunnahnya Nabi, wal jamaah pengikut sunnah daripada sahabat-sahabat Nabi, maka disebut ahlus sunnah wal jamaah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Begitu awal hadisnya kan jelas, alaikum bisunnati, wajib kau mengikut sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan sunnah daripada khulafaur rasyidin. Siapa? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian terus para sahabat-sahabat tabi'in semuanya ngikutin kita. Kalau nggak ada bid'ah, nggak ada Islam. Makanya begitu mestinya nih pondok pesantren, salah satu yang diajarin tentang itu, Bu. Makanya anak kita masukin ke pesantren. Masuk madrasah aja kagak bangga, belagu banget orang sekarang. Anak lu nggak sekolah ya, daripada kagak sekolah, terus lah gue sekolahin aja di madrasah. Ngomong madrasah nggak bangga. Makanya diajarkan di situ dulu nih. Kalau kita belajar ilmu, Bu, kita ahlus sunnah wal jamaah, Bang, biar jelas. Ya kan? Zaman Nabi po, zaman Nabi, Bang, azan Jumat cuman sekali. Di zaman Sayyidina Utsman azan Jumat 2 kali. Bener? Lah iya, kenapa? Karena di zaman Sayyidina Utsman umat Islam udah maju, yang pada dagang, usaha semuanya. Maka azan yang pertama itu bukan azan Jumat, azan peringatan. Sebenarnya nggak pakai azan pertama juga, teriak aja di speaker, woi bapak-bapak, Jumat, boleh. Azan kedua baru azan Jumat kapan? Ketika udah kumpul semua di situ, bener Bu? Khotib udah naik tuh azan Jumat, yang kedua baru azan Jumat. Makanya azan kedua jangan panjang-panjang, orang udah kumpul semua dalam masjid. Ini azan pertama panjang, azan kedua panjang juga, habis waktu khutbah. Bener Bang? Azannya pelan-pelan aja, udah azan kedua mah orang udah kumpul semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah. Yang terjadi pada zaman Sayyidina Utsman, apakah disebut bid'ah? Bid'ah yang mana? Bid'ah pala lupeang. Bener Bang? Iya, makanya kita suruh ngaji begitu, ngaji cing. Yang pakai malas-malas banget nih, banyak guru kiai. Pokoknya nih empok kalau masuk ke sono kesadung kiai Bang kita, no banyak banget ulama. Bu, nih dibaca sejarahnya ada. Maka Rasulullah kemuliaan akhlaknya dirawi kita baca. Apalagi kemuliaannya, wa yuhibbul fuqara wal masakina wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sama orang miskin sayang banget Bang. Nabi sama orang miskin cinta. Nabi sama orang miskin, Nabi ya nyaut apa? Nyaut susah amat po. Nyaut apa? Nabi sama orang miskin seneng po. Makanya Nabi sampai berdoa. Apa doanya? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi tuh. Ini doa yang gak pernah kita baca. Biar kata kiai banget juga nggak pernah doa begini. Pernah empok baca doa begitu? Ya, kita emang nggak pakai doa begitu, emang udah turunan. Susah udah, engkong miskin, bapak miskin lah, jatuh di anak keblangsak pisan kita. Miskin lengket banget sama kita. Nabi tuh doanya sampai begitu, saking sayangnya sama orang miskin. Bahkan Rasulullah nyuruh kita, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik. Banyak kan begitu di kampung, masih ada orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan begitu. Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil gak kelar-kelar Bang, sampai 1000 dibaca. Orang kaya, aki-aki mengelentuk, ngiler-ngiler aki-aki, lama amat aki-aki, makannya enak-enak. Orang kaya. Nah ini mau kemana Mang? Oh duduk, mau kencing. Oh iya, ada kencing. Nggak jadi oleh dia. Nah, embet ya Bang. Iya, bugel kali dia nahan kentut kali ini tadi. Bu, ya Allah, Nabi itu Nabi demen sama orang miskin.
Gini orang miskin dah mati tahlilan 30 biji kelar udah lah kelar ya. Dia pikir aku besoknya kuntet paling nggak dalam luar negeri mah bihun begitu kata dia. Nabi demen sama orang miskin, makanya jangan benci sama orang miskin bang. Jeritan batin orang miskin didengar oleh Allah. Makanya orang kaya duitnya banyak berbagi dengan yang miskin, dengan fakir miskin, bener po? Nah, iya. Jadi orang kaya pelit sombong lagi, najong banget udah sombong pelit lagi. Orang kalau udah pelit parah udah. Orang kaya duitnya banyak nih, biarin hartanya banyak. Kalau pelit dia mau anak orang miskin, sama orang miskin sama anak yatim, pelit-pelitnya sama orang. Ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah, dia berobat kena gula, liver, jantung, stroke. Ya kan nangkrak aja di balai mati enggak, hidup enggak. Gua jadi kembang balai di atas aja. Makan disuapin, cebok dicebokin manaknya ya kan pagi dijemur 7:30, 8:30 masukin lagi, dijemur pakai kursi roda, besok dijemur lagi, dimasukin lagi 8:30, pas jemur 7:30 lupa ngangkat anaknya po. Oh, anaknya main game aja, wow, main ML, wow, mantep nih, Mobile Legend, wow, 11:30 baru inget dia, ya Allah bapak lupa keangkat. Dia kagak tahu babanya udah kering, wah, kaku udah ulet babanya. Kayaknya jangan pelit jadi orang kaya. Orang kalau udah pelit medit koret butut gasiran pantat kuning bol nontot udah parah tuh makhluk. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi saking pelitnya, sial dangkalan banget. Makan launya ikan, pala-palanya aja kerepuk po. Kucing melongo nungguin pala, habis mau digabres sama dia. Parah udah tuh kalau orang udah begitu udah parah udah. Iya. Padahal ibu-ibu sekarang masak pakai presto, tulang hancur semua di presto, kucing pada kurus kehabisan tulang. Pelit lu po, ya Allah jangan pelit. Orang kalau udah pelit udah parah, udah pelit buntut gasiran itu po. Punya duit 10.000, jangankan buat orang lain, buat diri sendirinya pelit. Kan parah orang kalau buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu, gue beli nasi goreng habis nih, jangan. Ini kalau gue beli nasi goreng habis duit ceban ini, jangan bener. Duitnya utuh ceban, cuma tidur utus pada ngambang. Rasain lo, asam lambung lo naik, makan perasaan lo, carian lo, dangkalan buat diri sendiri pelit. Amit perhitungan banget jadi orang najong banget dah. Lebih dari Cina kali perhitungan itu orang. Sampai laler po. Naruh laler jatuh di kopinya, kok dia peres lalernya baru dibuang. Ih sial dangkalan tuh orang. Maka jangan pelit kita jadi orang kaya, dikasih kelebihan harta, tahta, pangkat, jabatan, kedudukan, semua kan itu titipan. Lah kalau udah titipan, kalau Allah mau ngambil kapan aja bisa, bener. Lah iyalah, jangan sombong. Orang disebut kaya ada yang miskin, disebut miskin ada yang kaya, disebut pejabat ada rakyat, disebut atasan ada bawahan. Nggak mungkin po kalau kagak ada atasan ada bawahan, nggak ada, nggak mungkin. Makanya ibu coba bapak pakai baju atasan doang po, halo kagak ada bawahannya lah, selepatin bocah lo. Iya po lah, makanya biar berbagi dong hidup. Disebut kaya ada yang miskin, memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Wah, itu makanya kita disuruh akur, bener bu, berbagi, jangan pelit jadi orang kaya. Apa yang mau disombongin? Ayo, lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa. Apaan sih yang kita bawa? Bener, lahir ke dunia kita dalam keadaan telanjang nih, lahir ke dunia dibantuin nama orang, baju dipakai nama orang, nama yang kita punya nih dinamain nama orang, dikasih kita sama orang. Apa yang mau disombongin? Anggota tubuh kita paling terhormat kepala. Nih kepala po terhormat nih. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang bang, bener kan? Anggota tubuh yang terhormat kepala nih yang paling mulia. Makanya kita bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang Bojonggede KTP-nya gambar dengkul? Nggak ada, bener.
Lah iya, kepala kita yang paling terhormat. Tapi lihat dalam sholat, ketika sujud kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Lagi sujud tinggian pantat sama kepala. Ya kan, ya kan, ya kan? Nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Apa yang mesti disombongin? Maka hidup yang enak kayak tukang parkir tuh depan Indomaret, ya kan? Itu namanya disalurkan melalui PT Jepang, namanya PT Yaop. Ya op ya op. Nah itu perusahaan Jepang itu, po. Iya, tukang parkir tuh, mobil banyak, motor banyak, dia nggak sombong, ya kan? Mobil bersih satu demi satu, semuanya habis sama sekali, dia nggak sedih. Tukang parkir cuma merasa dititipin tapi nggak ngerasa memiliki. Itulah kita. Ayo saling berbagi. Nabi dengan orang miskin sayang. Makanya kita kadang-kadang aneh, Bu, pemerintah ngasih sumbangan raskin, enak banget ini kan nyinggung kita namanya. Ganti lurah mana lurah, ganti namanya, jangan raskin, ya kan? Nyindir itu namanya. Raskin kan singkatan beras orang miskin. Orang ngasih mas, kasih sembako gitu, nih Bu sembako, jangan pakai raskin, buang istilah raskin, ya kan? Orang kaya makan raskin, kagak pantas orang kaya makan raskin. Orang kaya mah berasnya beda dong, raskai, ya kan, ya kan? Iyalah, ingat ya enggak, fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Seluruh kekayaan alam negeri ini dikuasai, dimiliki oleh negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara. Untuk siapa? Untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini amanat undang-undang. Makanya ngapa banyakkan orang miskin masih, padahal negara kita kaya. Kaya po negara kita. Makanya kita berharap yang pada kemarin dilantik tuh, po, ya po, biar dia ingat sama rakyat, ya kan? Iyalah, lu kan bisa di atas gara-gara kita yang dukung, ya kan, ya kan? Lo jangan sembarangan pakai girang-girang buat dilantik, girang-girang buat tawa-tawa, girang buat. Lu lihat lo, ada tanggung jawab yang besar buat rakyat di situ, bener. Ini kita kritik aja udah ceramah begini, baik-baik Ustaz. Kalau ceramah jangan ngeritik pemerintahan sekarang lain, takutnya kayak Pak Harto dulu, ntar ditangkap Ustaz. Lah, emang gue capung main tangkap aja. Lah kita dengan fakta dan data, ya kan, ya kan, ya kan. Iya, kenapa rakyat miskin masih banyak padahal Indonesia kaya? Tanggung jawab besok tuh yang pada dilantik. Makanya yang pada dilantik, pada anggota dewan, pejabat yang dilantik, po, harus niat tuh dia. Niat apa? Niat puasa. Kudu niat puasa, nawaitu soma godin, begitu bacanya. Puasa dulu, pengen ini pengen itu, tahan dulu, bener. Pengen naik gaji, tahan dulu. Pengen mobil mewah, tahan dulu. Jangan operasional minta ini tuh, jangan minta ini, ya kan? Rakyat lagi masih Senin Kemis napasnya, ya kan? Jangan minta yang ini, puasa dulu. Jangan habis dilantik baca doanya, doa buka puasa. Allahumma lakasumtu. Apa aja dimakan? Nah, orang habis buka. Ini dirambet, Bu, lo habis minum es semuanya, membuat es 2 pelongkor timun suri, ya kan, ya po, buat timun suri belewa di jasa 1 diindel, jasa 1 dibuak sama dia, buat es 2 pelongkor, lo pas jum radak bum 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 bum, agak pakai bismillah, blogok habis baskom, yo langsung pemelkeran, hak mangap aja, po, Bang buka barang, Bang. Tuh orang serakah begitu, apa aja dimakan, ya kan? Kalau udah jadi genteng, ingat sama tiang. Pejabat, lu ingat sama tiang lah. Jangan mentang-mentang jadi genteng pakai ngomong, tiang, lu mah enak di bawah, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Gua nih di atas, hujan kehujanan, panas kepanasan. Kadang-kadang bocah bangor, gua ditimpukin, pecah gua. Kata genteng, ya kan, po? Kata genteng. Kan tiang bisa ngomong, genteng, lu jangan sembarangan ngomong. Lu bisa di atas gara-gara gua yang nopang di bawah nih. Kalau gua miring, jatuh lu, teng, bener? Iya, maka kita menghimbau kepada para genteng biar ingat loh, ya Bu. Iya, katanya ini mau datang mari anggota dewan, mau ke Jundan, datang nggak datang, nggak ada,
Datang harusnya udah pada jadi, jangan belum datang doang, belum jadi doang datang ya kan. Iya, tenang aja Pak, mau kalau jadi mau tenang aja Pak. Mau dikasih kaos, kita dikasih kudungan, najong buat mau aja tuh, kasih stiker mau aja tuh. Ini Pak tenang, kalau saya jadi jalanan rata pokoknya, Bu, rata sama air, banjir mulu najong badak. Iya. Kemarin mereka banyak janji-janji sama kita, sekarang saatnya kita tagih janji-janjinya, ya kan? Kemarin kita nggak larang dia berjanji apa aja janji, kita kagak larang, silakan lu janji sebanyak-banyaknya, selesai lu menang janji lu buktiin, benar? Iya dong, makanya ini ceramah kalau lapar memang begini Pak gua. Iya apaan aja gua kata gua mah ini kelempuan. Dia kan bicara Nabi demen sama orang miskin, ya kan? Sama sayang sama orang miskin. Rasulullah luar biasa cintanya sama orang miskin, Bu. Dan negara kita kaya bang, apa sih yang nggak ada? Laut kita kaya banget. Laut kita kaya, pasir laut kita bisa ngurung Singapura. Ikan kita paling banyak di laut. Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia kalau nyolong kok pakai kapal pabrik, turun ke laut disedot tuh ikan masuk ke kapal, keluar udah di kaleng, udah jadi sarden bang langsung. Namanya kapal pabrik. Loh kita gini hari mesin neger aja kalah kita sama Jepang, ya kan? Negara kaya Indonesia. Teman saya dari Madura nyolong ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia. Sampean nyolong ikan Malaysia? Enggak Pak, saya nggak nyolong ikan Malaysia, saya ngambil ikan Sumenep lari kemari. Nah, saking banyaknya ikan laut kita lah, ikannya Pak. Iyalah tuh 17.000 pulau, negara besar, 17.000 pulau Indonesia, di bawah garis khatulistiwa 17.000 pulau, itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, ya banyak kan men. Kenapa negara kaya rakyatnya miskin? Ayo harus evaluasi. Saya pesan kepada presiden yang baru dan wakil presiden yang baru, ayo rakyat demi rakyat, buat rakyat untuk rakyat, bener Bu? Oh, kepengenan kita nggak muluk-muluk, rakyat tuh kagak muluk-muluk kita nih, empok saya nih semua sama pengenan kita, kagak pakai muluk-muluk pengennya rakyat. Apa sih? Pertama, sekolah anak kita gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang udah, kagak pakai muluk-muluk, ya kan? Pikirin tuh PR woi, lo yang di atas sono tuh, ini tiang yang ngomong, ya kan? Iyalah, mana tiang akuntet banget ini kecil buat tiangnya po, usah kayak tiang bukan alif. Ya Allah po, kuruk banget ya, namanya atlet antara tulang dan kulit, begitu kira-kira. Nih Nabi demen sama orang miskin. Nabi demen sama orang miskin. Apalagi kemuliaannya, lanjutin baca rawinya, wa yamshi ma'al armalah. Salah satu kemuliaan akhlak Rasulullah, beliau Rasul kalau jalan bareng sama janda-janda tua di belakang. Janda tua berarti nenek-nenek bang. Nabi kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang, ngiringin di belakang. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan lah. Nah nenek-nenek apa yang dilihat? Pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Sorry nek, janda nih. Nabi kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang tuh khawatir. Kenapa? Kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda kita sekarang kan lain po, jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa dibilang lelet buat aki-aki ya? Akhirnya aki-aki nyemplung, ya kagak tahu. Makanya Nabi akhlak yang mulia. Ayo kelar maulid malam ini, cinta terus kita sama Nabi, cinta terus cinta, selalu cinta, dan sampai kapanpun kita tetap cinta. Bener, luar biasa syiar Islam. Masuk bulan Rabiul Awal, ternyata kekuatan kita Indonesia adanya umat Islam, adanya ahlus sunnah wal jamaah. Syiar Islam Bu, masuk bulan maulid Rabiul Awal, masjid musola bikin maulid, majlis taklim bikin maulid, solawat yang diagungkan, kantor-kantor instansi semuanya bikin maulid, pasar-pasar pada bikin maulid Bu, sekolahan, yayasan pendidikan, pesantren bikin maulid, sampai di pasar sore nyetel MP3-nya, MP3 solawat. Luar biasa. Masuk ke medsos ada TikTok isinya solawat, capcut solawat isinya po, capcut. Makanya download po kalau belum punya, capcut isinya solawat. Kalau status WA kita solawatan semuanya. Luar biasa syiar Islam. Sampai tukang tahu bulat masuk kampung-kampung diganti pakai lagu solawat jualannya. Tahu bulat
digoreng dadakan 500-an anget-anget tahu semuanya digoreng. Biarin bang, gua kerjain nenek-nenek nih. 500-an anget. Sekali lagi tahu. Yang kompak dong, digoreng. 500 anget-anget tahu bulat aja dibikinin selawat enak kok, adem, apalagi selawatan beneran ya kan. Qul ya azim qad hammana hammun azim wa kullu hammin hammana ya hunu bismika ya. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Satu kali kita salawat 10 kebajikan dibalas oleh Allah. Pak Ustadz saya lagi halangan, lagi head, boleh nggak baca sholawat? Boleh po, tetap ada pahalanya. Ada wudhu nggak ada wudhu, kita baca sholawat tetap berpahala. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riya, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya sholawat, amalan yang langsung, nggak pakai ditolak lagi, nggak pakai aling-aling po, nggak pakai aling-aling, nggak ada, langsung diterima oleh Allah amalan sholawat. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Surga dan kenikmatan-kenikmatan surga disediakan untuk orang-orang yang gemar membaca sholawat, lidahnya selalu basah dengan bacaan sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan milad dan maulid malam ini kita kumpul di sini dapat ilmu yang manfaat. Pesan saya, ayo ibu bapak dukung pondok pesantren. Kiai Jundan punya pesantren. Di sini kita yang dukung. Benar Bu? Alhamdulillah, tadi saya sudah cerita sama beliau, beliau cerita juga sama saya bahwa seluruh santri yang mondok di sini enggak diminta bayaran. Alhamdulillah gratis semua, yang bayar emak bapaknya. Jadi iyalah bocah, masa belajar juga bayaran juga po, empo pikirin. Iya, Masya Allah, mudah-mudahan kita doain santri-santri yang senantiasa belajar istiqomah di sini duduk ngaji, ilmunya dapat ilmu manfaat. Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam belajar, Allah berikan kepahaman, serta Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang solihin dan solihat. Amin ya Rabbal alamin. Kalau tadi udah lomba macem-macem tadi Pak udah ya, sekarang juga saya mau ngasih kuis hadiah. Nah hadiah ini nih dari sarung cap mangga tuh, sarung cap mangga, bangga bersarung mangga. Masya Allah, yang bisa jawab pertanyaan dari saya kasih hadiah. Pertanyaannya enggak susah-susah, yang gampang ya. Ada 3 sarung di sini, lumayan ini Pak, tebel, kalau musim hujan begini enak, kredong anget tuh, bagus-bagus ya. Yang mau, yang berani naik ke panggung 3 orang, ayo siapa aja, boleh empok-empok, boleh adik-adik, boleh abang-abang, bapak-bapaknya boleh, ayo 3 orang, ayo siapa yang berani. Nah saya tanya, jawabannya benar saya kasih hadiah. Ayo siapa? Santri ada yang mau naik? Ayo yang berani. Ah iya Mang Haji, Mang Haji ini nenek ngaji, ini abang nih, bapak-bapak, ibu-ibunya mau? Ada ibu-ibunya? Panitia, ntar dulu panitia, jangan ntar panitia nih. Ayo abang nih, abang Haji nih. Mik ada lagi, mik Bang, siapa Bang? Nah ini kita tanya-tanya. Ayo siapa lagi? Ini. Satu, ya, 1 orang. Siapa lagi? Ini. Wah iya nih, udah 3 orang mana? Mana sarung ada lagi kagak lah? Habis, ada. Ya, mamanya belum ini. Ya.
Dah tua dulu dah. Tanya Mang. Nah ini kita. Sini Mang. Oh, si guru. Nah ini dulu nih bapak-bapak. Pak. Lu sonon Bang. Lu kesonon Bang. Nah, lu sono. Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Saya mau nanya, kenalan kita. Salaman dulu lah, biar nggak selek ya. Maafin. Salam, iya. Mau ngaji sehat ya? Iya, kalau pakai mic ya. Alhamdulillah. Iya, kalau sakit nggak kemari kan? Nggak kemari kan? Sehat. Nama siapa mau ngaji nama? Salim. Hah? Salim. Salim. Oh, Salim. Alhamdulillah kita Salim. Salim masih sekolah? Udah tamat. Salah nanya. Udah tamat. Orang dulu ngomongnya tamat. Kayak film layar lebar tamat. Masya Allah. Pak Salim sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umur berapa Bang? 56. 56. Udah dikit lagi dah ya. Kagak Bang, masih lama. Pokoknya saya doain Bang Salim umurnya panjang sampai kiamat kurang seminggu, pokoknya tenang aja. Lo langsung jadi presiden Abang ntar. Kan rakyatnya setan semua. Bang Salim siap ditanya dan siap menjawab? Siap. Iya siap. Siap. Nih habis rapat minggon ini pakai batik. Masya Allah. Bang Salim sehat. Rumah di sini Bang? Di sini nih bener. Ini panggung ini bukan rumah. Ya Allah udah tawa aja udah. Bang Salim pertanyaannya gampang banget nih ya, sekitar sejarah Rasulullah. Siapakah istri Rasulullah yang mendapat julukan Ya Humairah? Siti Aisyah. Siti Aisyah orang mana? Orang Madinah. Mekah, orang Mekah, orang Arab. Mekah, Madinah, Arab semua deh. Iya. Iya, saya juga lahir di Jeddah Bang. Ya nggak sembarangan Mas Salim. Lahir di Jeddah. Jeddah 3 menit langsung ke Tuban. Namanya siapa panggilan istri Rasulullah? Julukannya Ya Humairah. Namanya siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Bang Salim hadiahnya, Masya Allah luar biasa. Sarung cap mangga, bangga pakai sarung cap mangga. No, foto. Oh iya, buat contoh catering. Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih Bang Salim ya. Biar sehat, dipakai manfaat enak ini. Pakai. Iya pakai. Buat sembahyang. Jangan ntar soalnya di rumah pakainya. Nah, sekarang ngeri loh. Kalau aku bawa daleman. Nah, iya. Makasih Bang Salim ya. Salaman dulu. Ya, Insya Allah. Ya Allah. Terima kasih Bang Salim, luar biasa. Ini sini maju nih kan. Tuh kamera Bang. Kalau nyerah angkat tangan. Nah, kenalan lu, namanya siapa Bang? Tegar. Hah? Tegar? Iya. Wah iya, kayak slogan itu Bogor, Tegar beriman, ya kan? Namanya Tegar. Wah, Tegar dulu. Ya kan lagunya ada ya Tegar ya. Yang bagaimana sih ada? Lu penyanyi kan yang lagu gitu? Ada tuh lagu Tegar yang dulu. Ya. Yang ada lagunya bagaimana? Itu dulu yang lagi viral. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang ku bekangkang. Tegar, luar biasa. Tegar itu judul lagu kayaknya ada lagu Rosa ya kan? Yang aku tegar yang begitu ya. Ya lah. Kelas berapa Bang? Kelas 7. Oh masih sekolah? Masih sekolah? Masih. Lah udah malam masih sekolah aja. Aduh Bang Tegar, pertanyaannya langsung aja. Kelas 7 ya. Alhamdulillah. Tegar yang oh yang gampang pakai mic ngomong ini. Iya ngomongnya pakai mic biar kedengeran kan masuk TV. No, kita di CCTV ya kan. Ayo itu pakai mic. Jawab ya. Sini apa jangan mundur mulu. Oh resep. Yang besar. Yang ngambang-ngambang aja tadi. Lu bisa diem kayak keremian kali bocah. Ayo Tegar. Pertanyaan gampang nih Tegar. Siapakah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tukang azan? Bilal bin Rabah. Masya Allah, mantul 100. Bilal bin Rabah, orangnya kan rada keling ya kan beliau.
Iya, Masya Allah. Salah satu sahabat Rasulullah yang lain daripada yang lain adalah Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah sudah wafat meninggalkan kota Madinah, suruh datang lagi, tiba-tiba ngimpi ketemu Rasulullah. Beliau datang ke kota Madinah, Masya Allah, disuruh mengumandangkan adzan. Semua kota Madinah sepi, sunyi, nangis, sedih, terbayang. Masya Allah. Makasih Bang Tegar, sukses selalu dan terus semangat belajar, maju perut pantat mundur. Oke, salah. Oke ya, ini nih terakhir. Ngapa sih ngupil aja? Mana itu dilap sama gua lagi. Nama Bang, nama. Ini apa ini? Kalam. Ini jangan megang, mungkin masuk begini megang itu. Ayo. Kalam. Hah? Kalam. 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 Namanya kalam. Oh, kalamuna labzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun tsumma harbunil kalim wahidu. Nama panjang banget nama lu. Nama panjangnya apa? Kalam Maulana. Kalam Maulana gitu. Kalam? Kalam Maulana. Kalam Maulana. Kirain kalam gitu banyak. Kalam Maulana, sekolah kalam. Masih, alhamdulillah. Udah kelas berapa sekarang? Ini makanya apa? Loh. Biar kedengeran, takut banget megang mic, apalagi megang setrum loh. Kalam kelas 3 SMP. SMP selesai makan pulang. SMP. Mau yang susah apa yang gampang pertanyaannya? Yang gampang aja. Siapakah Presiden Republik Indonesia yang ketiga? Jawab lah. Oh, mau kain kagak nih? Wah, jangan nunjukin Bang, antepin biar aja mikir. Wah, tuman ini kebetulan ujian dibocorin mulu sama gurunya begini. Ayo, ayo siapa? Megawati. Pakai itu apa? Ayo. Saya malu. Lah, saya malu naik ke atas. Maluan lu gede kali ya. Hai dede. Megawati. Jawabannya Megawati. Yang ketiga salah, nggak tahu saya katanya, nggak tahu saya begitu tadinya. Ya berarti bukan orang Indonesia lo. Orang ulang ngaji ya, ulang ngaji lagi yang gampang aja nih. Ini sekali lagi gak bisa jawab udah zong. Oke, siapakah Presiden pertama tuh? emak lo namanya siapa? Bagian nawar tadi Pak, presiden pertama dah katanya begitu. Siapakah sahabat Rasulullah yang sekaligus menantu Rasulullah? Ya, Lah kagak tahu lagi, lu sekolah di mana sih benernya? Iya deh, sekarang begini, pelajaran sejarah apa matematika apa fisika, ayo maunya Indonesia, bahasa Indonesia apa, ayo dari ente, ntar nih nanya pelajaran apa? Bahasa Indonesia apa? Pelajaran apa nih? Matematika, fisika? Apaan? Iya sejak apaan? Mata pelajaran pilih dah yang enak, ntar abang yang tila yang nanya. Ayo apa? Pelajaran apa? Hah? Bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia nih Bu, permintaan dia nih, pelajaran bahasa Indonesia. Ya enggak, pelajaran bahasa Indonesia. Oke, siap? Jawab. Oke. Apaan ya? Gua aja nanya bingung, apa lalu yang jawab? Peribahasa. Bahasa Indonesia kan biasanya peribahasa. Ya. Lanjutkan peribahasa berikut ini. Berakit-rakit ke hulu. Agak kedengeran jangan. Jangan. Wah, parah nih bocah. Surakin Bang, surakin. Lo kagak mau. Jadi kita tanya berakit-rakit ke hulu, kata dia berenang-renang ke hulu, begitu dia. Tadi iya kan begitu yang ngomongnya, jawab salah itu. Payah buat ujung taplak rasanya buat rasanya. Tanya tahu lagi, namanya kalam. Kalam kan orang tukang ngomong, artinya kalam. Banyak ngomong berarti berani. Ayo. Nggak berani saya. Nggak berani. Bener nih. Nggak jadi kubra nih. Gugur kan nih? Gugur aja. Gugur apa lanjut? Gugur apa lanjut?
tatap mataku. Ayo ganti ya, setuju? Ganti bang ya. Iya dah, berarti nggak bisa jawab, ganti. Siapa temennya? Hah? Oh dia. Ayo yang mana? Tunjuk nih. Iya gantiin nih kata temennya. Iya untuk siapa lu tunjuk apa? Lu yang tahu. Siapa? Yang mana? Sini maju. Ayo siapa tunjuk temennya? Ayo siapa? Itu mic tukang sound lu bawa kemana? Sini. Sini maju lah. Iya lah tuh gantian lu. Ntar lu berdua kalau dapet sarung lu sobek tengah-tengahnya, lu ganti, lu potong biar panjang ya. Sehat bang? Masya Allah. Sekolah bang? Kelas berapa? Kelas 3. Alhamdulillah. Pakai mic dong, deketin ya, sama aja. Gua kira ganti bener, agak takut buat mic lagi. Ayo biar kedengeran. Ayo siapa namanya? Muhammad Farhan. Muhammad Farhan Aditya. Farhan Aditya. Kelas 3 SD, SMP? SMK. Oh SMK, sekolah menengah keuangan apa? Kejuruan ya, SMK. Awal nih berarti tentang apa nih? Otomotif, jurusan perkantoran. Oh, ATK. Apa merek pensil yang buat di komputer? Faber Castell. Yang itu yang buat ujian, itu yang ujian mereknya? Jadi kan nggak tahu Ustaz. Lah B berapa? B2. Ya, 2B, bukan 2B. itu pertanyaan maksudnya. Ada lagi, masa ke sono-sono mulit tanyanya ke sono. Nih siapakah sahabat Rasulullah yang menemani Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah, mampir di Gua Thur? Panjang kan pertanyaannya? Bisa? Sayyidina Ali pun Ustaz. Sayyidina Ali. Ali mana nih? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oh, Ali bin Abi Thalib. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu baru menantunya. Beliau punya anak namanya putrinya Rasulullah, Siti Fatimah Az-Zahra, dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, siapa yang menemani Rasulullah hijrah dari kota ke Mekah ke Madinah, ngintilin ke Gua Thur? Utsman Abu Bakar. Abu Bakar orang mana ini? Yang lengkap Arab. dong. Sayyidina Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq. Mantap panitia, luar biasa. Lu arang paro no, masih kalam ya nih. Sarung lu gunting tengah-tengahnya, enak jadi panjang. Nggak jadi kaya jadi sorban. Makasih ya Aditya. Bawa aja sono. Mau pulang kalian tuh hadiahnya speaker. Ya Allah, parah lu, kalam resnya lu. Ngerjain gua presiden nggak tahu najong batan. Ya tenang aja, kalam, ntar pulang gua bagi lo. Gocap ya. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, udah jam 12 lewat nih, udah lapar pok nih. Ceramah terpanjang sedunia ini ya, dari hari Kamis sampai hari Jumat. Ya udah ganti hari ganti tanggal ini pok ya. Kita baca Fatihah, minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Guru kita Kiai Haji Jundan Jamal beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Huda dan seluruh jamaahnya senantiasa Allah pelihara, Allah jaga, Allah kuatkan iman dan Islamnya. Kita semua yang hadir sehat walafiat, Allah kasih rezeki yang banyak yang halal barokah, Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Anak-anak kita yang semua dalam keadaan belajar Allah berikan kepahaman, dikasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang solihin dan solihat. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala emak bapak kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Al-Fatihah bi niyatil